Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang nonton live saya pagi ini, silakan bagikan, share, dan up. Bagikan ke 10 grup dagang Anda, silahkan. Jadi selama 13 hari ke depan, ya kita udah jalan di hari kelima, jadi tinggal 13 bagi kurang 5, 8 hari lagi. Jadi hampir seminggu depan lah kita selesai materi ini. Jadi memang tiap hari kita akan belajar, karena mau nggak mau, suka nggak suka, malas nggak males, semangat nggak semangat, mudeng nggak mudeng, kita harus tetap belajar, karena kita sekarang kan eranya online ya. Jadi kalau kita sendiri nggak, istilahnya nggak mau belajar, ya nanti nasibnya kayak si dinosaurus, badannya besar tapi karena nggak bisa bersahabat dengan alam, akhirnya dia tumbang. Jadi jangan bangga badannya besar ya. Saya Oke teman-teman, pagi ini kita akan mengulang sedikit pelajaran kita hari keempat, follow unfollow yang kemarin ya, follow unfollow. Jadi ibarat kenapa sih kita harus ngikutin orang ya, ibaratnya kayak kita mau nyari pacar, kita kan harus kepo dulu sama orang ya, mau kita bisik. Contohnya mungkin kita naksir cewek si A, ya mau nggak mau kita harus tahu si A itu namanya, minimal namanya lah. Maksud kita mau pacaran ya tahu namanya kan gitu. Terus setelah tahu namanya, ya kita tahu statusnya, gadis atau janda ibaratnya kan gitu. Terus kita tahu rumahnya, tahu nomor HP-nya, tahu ya, akhirnya ke depan-depannya ya kita tahu semuanya, tahu kesukaan makannya, tahu suka gaya bicaranya, tahu ibaratnya dia suka makan apa, bahkan kalau perlu tahu sebenarnya mungkin alergi, dia punya penyakit apa, kita bisa tahu gitu ya. Itu namanya seperti itu. Jadi kita pun untuk memulai suatu hubungan, kita harus memulai dulu, bukan kita nunggu ya. Kecuali kalau Anda seorang artis, public figure, atau Anda seorang yang terkenal, Anda nggak perlu nyari temen, banyak orang yang akan berteman sama kita, karena udah hukum di dunia ini. Saat kita nggak punya apa-apa, ya kita nggak punya temen. Saat kita punya apa-apa, banyak temen yang datang, cuma ya kita nggak tahu dia teman asli atau teman palsu gitu. Karena banyak juga orang yang hanya memanfaatkan ya istilahnya ketenaran kita atau apa, kekayaan kita ada gitu. Nah, tapi teman sejati itu adalah teman yang merasakan suka duka. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, ya kita berteman. Mau ada rokok nggak ngerokok, ya kita berteman. Mau ngopi nggak ngopi, ya kita berteman. Itu teman sejati, bukan teman yang datang tiba-tiba karena dia ada maksud tertentu seperti itu. Kembali lagi ke online. Jadi mau di Instagram atau di Facebook dan sebagainya, ya kita kalau di Facebook kita udah kemarin udah tahu, kita add pertemanan friend kita. Kalau di Facebook maksimal 5.000 ya gitu. Jadi kalau sudah 5.000 mentok, mau nggak mau kita harus manfaatin apa, fanpage, karena fanpage itu bisa jutaan. Cuma memang kita nggak, ibaratnya ya orang bisa ngikutin kita, sama sih sebenarnya. Di sana juga ada menu diskusi dan sebagainya, bisa kok. Nah kalau di IG kita ada namanya follow unfollow. Gimana caranya kita, orang itu mau ngikutin kita, makanya kita harus mengikuti mereka dulu, follow. Nah, caranya gimana? Nah, ini follownya seperti ini. Kalau mau follow per jam itu 20 kali tiap jamnya. Kalau per hari itu 200, kalau per bulan itu 6.000. Nah, jadi kita followin orang tiap jam, tapi ini manual ya. Nah, terus kalau kita udah ikutin ini, ya nanti kebalikannya, di unfollow lagi gitu.
Jadi kita nanti cek juga orang itu ngikutin kita nggak. Kalau nggak ngikutin kita, ya kita unfollow aja itu. Seperti itu. Nah, ini targetnya kalau per jam 30 orang, 30 kon lah. Per hari 300 ya, per bulan targetnya bisa 7.500. Jadi kalau memang kita mau manual. Nah, tapi ini kan yang manual. Kita ada juga yang secara berbayar, namanya follow otomatis. Nah, kita ada namanya programnya Gramcaster, ada Grammatic sama Gramsuit. Nanti rata-rata per bulannya, per 3 bulan itu bayarnya 390.000, atau 92 hari ya dibagi ini 320 dibagi 90 kita 1.500. Jadi ini cara follow di IG seperti itu. Oke, nah kita akan bahas pertemuan hari kelima. Hari kelima apa sih materinya? Namanya paid promo. Paid itu bukan paid, paid bahasa Inggris, paid promotes. Nah, kita mempromosikan. Jadi di sini kita akan membahas cara mendatangkan follower di akun Instagram kita dengan menggunakan jasa paid promote. Nah, jadi paid promote ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan follower. Saat kita baru mulai bisnis di Instagram dan belum punya banyak follower, maka kita bisa meminjam akun Instagram orang lain untuk mempromosikan Instagram kita. Jadi kita bisa istilahnya ya promosi lah. Mungkin di akun-akunnya kayak di akun dakwah, akun di mana sih, akun wisata yang banyak-banyak followernya lah. Di situ kita bisa promosi katanya kuliner, sosial, selebgram. Ini kita ibaratnya di sini promosi. Nah, kenapa kita di akun dakwah ya? Biasanya karena ibaratnya di sana udah followernya banyak, intinya kan. Di wisata juga orang tuh sering seneng lah lihat-lihat akun wisata, kuliner. Nah, ini Mbak Nia kalau memang mau bangun karir bisnisnya di kuliner, mulai buat akunnya, barangkali besok pengikutnya banyak, jadi selebgram, ya kan, nggak tahu. Luar biasa, mantan CS toko herbal jadi selebgram, siapa tahu. Loh, kita namanya nasib kan. Kalau saya sih orang mau maju senang, tak dorong, nggak pernah apa-apa, karena memang banyak ke depannya kan, karir teman-teman kan masih panjang kan, masih ya yang belum nikah pengen nikah, yang belum punya anak pengen punya anak, yang udah punya anak pengen punya cucu, ibaratnya ya itu karir kita ya, memang siklusnya seperti itu. Makanya dari sekarang teman-teman tuh udah tentukan ke depannya tuh mau apa gitu, cita-citanya apa ya sambil jalan kita usaha kerja ya, sambil apa sih cita-citanya. Kalau saya cita-citanya kan udah tak tempel di trim gitu. Ya alhamdulillah hampir 15% lah udah tercapai gitu. Sama kita pun ya, kita mulailah bangun karir kita. Kembali ke materi, jadi di akun-akun ini kita nanti bisa promosi, numpang promosi, tapi bukan kita melakukan spam ya, buat gambar nempel gitu, enggak. Ya kita nanti hubungi yang punya akun-akun ini. Nah, nanti kita mau misalnya numpang promosi. Ya biasanya apa yang dibutuhkan ya? Biasanya foto atau video.
Ya kalau video di Instagram tuh durasi paling di bawah berapa detik ya? 30 detik ya. Foto bisa. Jadi nanti kita ya bayar di sini. Ya mau nggak mau ya, makanya kita belum terkenal kan, bayar. Nah, ini nanti tinggal kesepakatannya berapa itu. Nah, anggarannya berapa sih? Ya, kita akan bicara tentang anggaran. Belajar lah. Anggaran. Like. Komen. Masih panjang dulu. Jadi nomor 1 tahun 2016 contohnya tuh anggaran dulu itu 150.000, like-nya 20.000 like, dapat like 20.000, targetnya 100. Nah, follower yang masuk ya, targetnya sekitar 1.000 follow masuk. Contohnya seperti itu. Ada juga yang bayar 300.000, targetnya itu 50.000 orang. Komen bisa 2.000 targetnya masuk. Tapi kalau di tahun 2007 sampai sekarang ini udah naik lagi. Ini cuma contoh itu seperti itu. Jadi mau nggak mau memang kita ya taruhlah kita pengen masana sesuatu, barang kita belum jalan ya memang ada anggaran yang harus kita keluarkan. Karena memang membangun merek baru itu kan memang kayak didik anak, bayi. Istilahnya memang biaya gitu. Tapi ya ini memang bagian dari usaha kan, kalau nggak mau ya kita harus lakuin. Jadi ya kita bisa hitung lah, taruhlah kita anggaran 300.000, yang like 50.000, ada komentar 2.000, terus targetnya ini ada yang follow 2.000 orang lah gitu. Nah berarti kalau kita ngitung bisnis itu ngitung tuh antara 5-10%. Ya taruhlah yang like 5.000, tapi kita jangan terpacu like ya, apalagi komen dan sebagainya, karena banyak ya aku sering buat giveaway itu komen itu ya cuma tulisannya up aja, kalau nggak ABCD apa itu. Ya kita sih ngambil rata-rata aja 5%, 5% taruhlah dari 2.000, 10% lah itu, taruhlah 200 orang. Nah yang beli taruhlah 10% dari 200 orang yang serius, ya berarti 20 penjualan lah, penjualan. Jadi untuk menghasilkan satu transaksi itu ya prosesnya seperti ini teman-teman. Kadang teman-teman ya kalau kita main di marketplace ya kita memang kebantu dari marketplace yang anggaran. Cuma sekarang kan marketplace juga kalau kita nggak merchantnya gold agak susah jualannya. Kalau zaman dulu, zaman aku masih pegang di marketplace itu sekitar ya. Jadi kalau zaman aku dulu di marketplace kita nggak istilahnya belum ada, sudah ada sih kayak gold merchant dan sebagainya, itu merchant toko kita di cuma
nggak terlalu signifikan kalau dulu. Kalau sekarang memang kalau yang nggak iklan atau nggak naik kelas dari good merchant itu dia akan agak susah. Kalau dulu aku jualan dulu paket tuh jarang di bawah 200 paket per hari, itu minimal 200. Kalau sekarang berapa sehari? 100 ada nggak? Nggak ada. Kalau aku belum bisa sampai 200, 400, 500. Makanya dulu sampai aku taruhlah harganya ngambil untungnya dari mana? Ambil dari paket. Paket kan dapat 10% lah, 10-15%. Jadi kalau modal awalnya dulu taruhlah 10.000, ya aku jual 10.000 pun masih untung dari paket. Ya barangnya kalau aku dapat 10%, kalau Jakarta berapa? 8.000 ya, 9.000 ya. 9.000 berarti aku dapat berapa? 900 perak atau 1.000. 900 kalau kali per hari 500 paket berapa? 45 ya. Giro 4 dapat duit dari paket 450. Kalau dipotong untuk laban, untuk gaji, ya sisa-sisa taruhlah 50.000 ya lumayan lah. Jadi main kuantiti dulu. Jadi kalau paket tuh ya gunung gitu. Malah kayak dulu kayak ada serok itu tak serok ya karena packing juga, jadi tinggal udah, apalagi kalau dulu kan yang untuk wanitaan itu yang balut gitu kan, eceran itu kan, ya, sampai bayangin 500 lah, 500 paket. Jadi ibaratnya aku tiap 2 bulan sekali itu beli mesin alat itu, karena kalau aku udah tumpul itu mesti tak ganti. Karena kalau dari dulu kan aku punya target packing itu berapa menit, berapa detik lah berarti. Jadi kalau alat packing kan ini laban, udah tak seret, ini ya langsung tak putus tak gitu. Bukan harus pakai apa? Gunting mau apa, kelamaan. Jadi kalau gigi-giginya itu udah tumpul, mesti beli lagi ya. Kalau aku ya, kalau paketnya 12 kali beli, ya memang ada anggaran untuk beli itu. Makanya dulu banyak yang, ya karena kadang digergaji lagi udah tumpul, ya bisa sih dikikir lagi. Makanya ya buat teman-teman yang making ya dicek lah gigi-giginya itu. Jadi ada dua, sini yang coklat, sini yang putih. Kalau yang coklat untuk untuk packing khususnya, kalau yang putih kan untuk alamat. Cuma kalau dulu aku karena saking ramainya alamat tuh kadang udah ibaratnya, kalau sekarang di print, kalau dulu karena belum otomatis ya, JNI dan sebagainya belum otomatis, ibaratnya aku ini buat stiker. Nah, kepada alamat, nomor dan sebagainya, stiker tak tulisi, langsung tak tempel. Jadi bentuk alamatnya itu stiker. Nah, sekarang karena udah otomatis ya memang harus dilakukan kan. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita memang gimana caranya kita promote di selebgram dan sebagainya. Ini materinya memang semakin lama semakin berat, tapi nggak apa-apa. Nah, terus kalau kita mau paid promote selebgram itu gimana? Ya mau nggak mau kita biasanya lihat di IG story-nya dia atau apa kan, IG profil lah, dia kan biasanya ada nomor kontaknya.
ya kita kontak, bisa kita telepon, WA dan sebagainya. Selebgram itu ya, dan selebgram itu nggak sembarang selebgram yang kita ambil. Banyak selebgram yang mungkin followernya banyak, tapi yang like sedikit. Tahu nggak masalahnya? Kenapa selebgram itu followernya banyak tapi like-nya sedikit? Beli follower. Apanya? Beli follower. Oh, beli follower. Ada lagi? Banyak yang hack. Hah? Banyak yang hack. 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 Benci. Oh, benci. Ya. Tapi yang paling benar, karena selebgram itu jarang balas komen. Jadi kalau ya sama kayak kita, kalau kita lambat orang tanya di WA atau di Facebook, ya orang kan lalu. Lama-lama juga orang ya cuma ngikut aja, follow, cuma ya like-nya sedikit. Karena ibarat kita komen itu kalau dibales kan ya seneng kan. Wah, terima kasih kakak. Itu apa? Ya memang jadi suatu pekerjaan, tapi memang kalau udah namanya selebgram ya, kalau dia memang udah follower banyak, ya dia harus punya admin untuk cuma balas ini. Makanya banyak admin selebgram itu ya tugasnya cuma balas komen aja. Ya komen pedes mau komen anu ya, kalau admin kan bodo amat. Kalau ya paling nanti dia info ke selebgram itu, ini ada yang komen gini ya. Tapi ya biasanya cuekin aja sih. Karena ya kalau di dunia online, netizen adalah raja dia, pasukan dia. Aku pernah waktu kemarin diundang dari grupnya Bisnis Hack itu, diwawancarai di YouTube, ya ngomong MLM adalah haram, ya udah, ya yes. Kita mau debat ya percuma, gitu. Mau nggak mau ya udahlah kita ikutin apa aja. Ya cuma kita lihat lah dari komen-komennya itu ada manfaatnya nggak, kalau nggak ada manfaatnya ya kita ya, tapi minimal kita jawab lah. Mana sebenarnya ada nih ya, tetap ada admin. Jadi kalau selebgram itu nggak punya admin ya memang dia belum niat untuk jadi selebgram. Nah kalau seperti ini ya kita jangan ambil. Ya kita cari yang memang followernya banyak dan like-nya banyak, karena ini berarti dia bangun traffic, bangun hubungan. Ya inilah tugas kita. Memang ya kita tuh memang namanya kita sebagai penjual, pemasak, ya kita harus melayani gitu. Makanya kan kayak teman-teman, kenapa sih manfaat pagi-pagi nyapu dan sebagainya berarti ya biar teman-teman tuh merasa mau melayani gitu loh. Jadi kayak nyapu tempat, nyuci piring kotor dan sebagainya itu bukan pekerjaan, itu udah bagian kehidupan kita gitu. Jadi udah istilahnya kita mau kerja atau kita di rumah sendiri, tempat kita berantakan ya udah langsung otomatis gitu. Karena memang ibaratnya kalau kita belum punya pembantu ya kita sendiri yang lakuin. Tapi taruhlah punya pembantu pun ya kita juga harus jaga gitu. Ya inilah manfaat dari kita nyapu tiap pagi dan sebagainya itu, ya itu biar kita itu belajar melayani orang. Ya kadang karena kita udah melayani sebaik mungkin orang komplain. Nah pun kadang kalau orang yang udah keterlaluan tahu melip balik ya. Bodo amat ya. Nah, katanya apa, konsumen adalah raja kok nawar kan gitu. Raja kabil ya nggak apa-apa ya, kita tetap layani. Cuma kalau udah keterlaluan kita perlu shock therapy sih. Kalau saya seperti itu sih. Kayak kemarin sore
kita mau sholat maghrib ya tak sikat aja, Pak mohon maaf Pak, kalau mau komplain ya ada tata caranya. Bapak udah lama nggak telepon saya, tahu-tahu komplain ya, ini ya, waktunya mau maghrib lagi. Jadi kalau seandainya Bapak besok lagi mau komplain, tata caranya gimana Pak? Yang pertama tanya dulu, halo Pak Rudi, apa kabarnya Pak, saya ada masalah, bisa dibantu nggak? Nah, kan enak kan, daripada orang itu langsung telepon saya, Pak itu gini. Kita kan sebel juga, kita juga. Ya kalau pas jamnya tepat ini udah kita mau sholat maghrib lagi telepon nggak diangkat, ya kita melayani kan. Ya aku tak arahin. Gitu. Jadi konsumen itu sebenarnya bisa diarahin. Gitu. Jadi bukan karena dia konsumen adalah raja, kita harus ngikutin dia, tak arahin. Gitu. Makanya kalau kayak admin kan memang kerjanya taruhlah sampai jam 6, jam 5, jam 6 ya udah selesai. Nanti taruh ada yang masuk malam ya udah balas besok pagi gitu. Karena dia biar menghargai gitu. Karena orang tuh kadang apalagi mak-mak kan biasanya ada masalah malam mau apa ya pengennya dia cepat selesai ya benar. Cuma kan dia juga harus tahu orang yang balas si admin kan ada jam kerjanya. Ya kalau ketemu aku sih aku selagi aku masih bangun jam 10 malam pun tak layani gitu. Cuma kalau udah admin kan nggak mungkin ya. Kita juga ada jam kerjanya kan. Aku pun udah tak arahin. Ibu tahu nggak jam kerja kita admin jam sekian sampai jam sekian. Jadi ya tolong hargailah. Toh waktu kan 1 kali 24 jam. Jadi kalau lah malam nggak dibales ya berarti udah adminnya memang udah nggak pegang HP, nggak kerja. Back to IG. Jadi ini kita cari selebgram yang followernya banyak dan like-nya banyak. Jadi kita otomatis kalau kita promo di sini ya minimal dagangan kita laku. Ya namanya kita modal kan, ya minimal modal balik lah. Kalau perlu ya untung kan itu, nah, kita jualan kan. Nah terus optimasi price promo gimana itu? Optimasi price promo. Yang pertama kita bisa buat giveaway. Jadi yuk share, komen, like. Yang paling banyak berhadiah pulsa Bapak Mama. Ya teman-teman mungkin tahu lah bulan puasa kemarin kita banyak giveaway. Lumayan sih anggarannya. Tapi ya secara bisnis ya alhamdulillah kita itu nggak turun, cenderung naik sih di online di musim pandemi ini. Tapi memang anggarannya lumayan lah giveaway. Bahkan untuk acara Zoom meeting ini kan para pembicaranya pun aku kasih kaos juga untuk menarik orang tuh mau jadi pembicara. Karena kalau yang berbicara cuma ibaratnya Pak Sam terus kan lama-lama bosen. Ya minimal Pak Sam mungkin MC-nya ya pembicaranya kan orang lain. Jadi kita ganti-ganti. Jadi ya semua perlu anggaran, biaya. Tapi kan kita namanya bisnis kan bisa dicek. Kita ngelakuin ini hasilnya gimana kan gitu. Nah ini kita bisa buat giveaway. Selain giveaway ya kita bisa gunain foto selebgram itu, foto selebgram atau endorse. Ya karena endorse kita banyak mungkin member-member kita ya mau nggak mau kita ambil dari member-member kita. Toh member kita kan banyak yang cakep-cakep juga, cantik-cantik kan.
ya kita manfaat, ya bukan manfaatin, ya kita kerja sama mereka kan. Kayak kita kemarin buat foto itu ya kita kasih produk ke mereka juga senang kok. Ya malah biasanya orang kalau member ini ya dia merasa terbantu juga di branding dia. Jadi kalau member itu aktif, sering foto dan fotonya bagus, cakep, taruhlah sama perusahaan di promoin, ya sebenarnya ini keuntungan buat member itu juga, namanya dia jadi naik. Banyak orang yang merasa udah kita bantu naikin pamornya, giliran dia terkenal ya sok jagoan banyak itu. Ya saya ngalamin lah, ada member yang dulunya nggak tahu apa-apa, bahkan belum pernah naik pesawat, tak aja naik pesawat, tak biayai dan sebagainya. Giliran dia udah terkenal ya malah ngelikung saya, ya nggak biasa itu. Itu memang resiko dari pekerjaan kita kan. Jadi kita bisa pakai. Nah, terus buat video, nah ini nanti diposting di Instastory gitu. Kenapa sih video ini? Video powerful banget, orang tuh sekarang seneng nonton video gitu, durasi pendek, karena daripada gambar malah kecenderungan orang sekarang tuh nonton video. Makanya kayak video yang berbau bencong-bencong atau yang itu kan rame follower kan, yang tadi, yang tempat-tempat wisata dan sebagainya, akun-akun kayak dakwah, wisata, kuliner, sosial, selebgram rame karena ya orang tuh kepo, pengen tahu gitu. Ya kalau orang yang lagi pengen pencerahan ya mereka akan masuk ke akun dakwah ini, dia akan ngaji dan sebagainya di sini kan. Kalau dia orangnya udah bete pengen jalan-jalan ya rata-rata nontonnya yang ini wisata. Nah kalau yang doyan makan dan sebagainya ya dia akan banyak kuliner. Bahkan ya akun-akun anak-anak pun ada itu, cuma kalau anak-anak kan jarang. Kalau akun anak-anak ini kebanyakan di YouTube. Ya aku bayangin kayak Ziko Zola aja sehari nonton YouTube bisa minimal 2 jam 3 jam. Gitu ini. Ini udah teknis semua teman-teman. Terus berapa hari minimal? Ya minimal kita jalankan 2 hari. Giveaway dari tanggal 1 sampai tanggal 2 hari. Karena kalau lebih dari 2 hari itu 3 hari ke depan orang udah nggak males. Bahkan kalau kayak siaran langsung ini, setelah siaran langsung ini taruhlah kita bagiin pun belum tentu orang mau nonton. Kalau sekarang orang siaran langsung ya banyak yang nonton gitu. Kalau dia memang bagus biasanya bagiin. Tapi memang karena kita kemarin nggak buat flyer ya standar lah nontonnya. Cuma kalau buat aku kan tujuannya memang bukan untuk banyak-banyakin tuh. Karena memang mau buat konten juga sih seperti itu. Oke, paling itu aja teman-teman. Udah berapa menit? 20 menit. Nah, berapa menit? Ya, jadi untuk hari kelima Fight Promote ini kita bisa promosi ya di akun dakwah
akun wisata, akun-akun kuliner, sosial, selebgram gitu. Nah, kita bisa kerjasama dengan akun ini untuk mempromosikan produk kita. Ya kalau anggarannya antara ini 150 sampai 300, tinggal tergantung like dan komennya yang kita mau ambil kan itu. Ya kita ambil rata-rata, kalau yang komen 1000, ya kalau 5% ya atau 10% ada sekitar 200 orang kan. Nah, kalau dari 200 orang ini yang bisa kita arahkan untuk belanja ya 10-20 orang seperti itu intinya. Nah ini untuk nyari selebgram, ya kita cari yang followernya banyak dan like-nya banyak. Karena kalau misalnya followernya banyak, like-nya sedikit, rata-rata selebgram ini jarang balas komen, nggak ada interaksi. Ini tidak ada interaksi. Nah ini kita nanti nyari yang ini selebgram. Nah untuk optimasi lebih lanjut ya kita buat giveaway, terus foto selebgram, endorse, atau kalau kita punya member ya kita sama dengan member. Nah, kalau member kan keuntungannya banyak, ya kita bisa bantu branding. Yang kedua secara bisnis dia juga dapat. Beda dengan selebgram atau endorse, kalau dia cuma di endorse ya cuma putus, secara bisnisnya dia nggak dapat. Cuma kalau member kan kita bisa arahin bisnisnya berkembang. Makanya member itu juga ibaratnya artis kita juga, mau nggak mau kan kita bantu. Makanya aku sering buat video atau meme, foto-foto member itu kan. Terus berapa kita kalau buat giveaway atau ini ya 2 hari. Nah setelah itu ya kita harus ganti lagi, giveaway lagi, apa seperti itu. Makanya kalau kita belajar yang buat giveaway itu 2 hari, 3 hari sekali itu banyak. Rata-rata di fanpage itu, tapi aku belum mulai, tapi rencana aku mau mulai. Oke, ini materi ini sangat berat lah berarti. Jadi nggak apa-apa, tapi kita mau nggak mau kan harus belajar. Ya, kita saling belajar. Jadi pertemuan hari kelima saya cukupkan sekian. Hari ke-6 kita akan lebih padat lagi. Besok kita akan ulang. Oke, cukup sekian. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.